Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Nah hari ini aku mau nge-share video tentang aku bikin cemilan gitu ya mam, pengen bikin gorengan. Jadi dari tadi tuh kepikiran pengen bikin gorengan tahu isi. Cuman kalau misalnya mau beli itu aku ada trauma tersendiri ya mam sama si tahu isi yang aku beli di abang-abang tukang gorengan gitu. Sebentar aku bakalan ceritain apa sih cerita aku tentang si tahu isi. Cuman sebelumnya ini aku mau bahas dulu nih tentang bahan-bahan yang aku gunain. Nah kalau tahu isi mungkin bunda-bunda atau mommy di sini tuh udah pada hatam ya. Apalagi kan tahu isi tuh gorengannya merakyat, gampang banget bikinnya. Tapi ini yang aku share ini versi aku ya. Jadi alat dan bahannya itu semua versi aku. Nah ini aku pakai 4 potong tahu putih, itu setiap satu potongnya aku bagi jadi 4 potong aja. Terus ini aku siapin teflon sama panasin minyak, soalnya aku mau langsung goreng si tahunya gitu. Jadi biar cepat kelar ya. Jadi sambil goreng tahu sambil bikin buat isiannya juga. Nah ini tips dari aku, kalau misalnya teflonnya tuh nggak mau gosong bagian bawahnya selalu pakai api kecil ya buat masak ataupun goreng-goreng. Nah langsung aja kita goreng tahunya. Jadi ini karena tahunya itu lumayan banyak, aku bagi dua ya buat 2 kali goreng gitu. Oke ini udah selesai kita masukin si tahunya, jadi kita tinggalin dulu. Ini aku mau buat untuk isiannya. Jadi aku pakai sayuran yang ada di kulkas ya. Di sini aku mau pakai kol putih, terus sebentar aku juga mau pakai daun bawang, terus parutan wortel, sama berhubung di kulkas juga masih ada stok tauge, jadi aku mau pakai taugenya juga ya. Jadi biar banyak dan lebih bervariasi aja untuk isiannya. Nah untuk sayur kolnya ini aku iris kecil-kecil juga seperti ini. Dan sebentar mau sekalian aku campurin aja semua ya sayurannya, biar nggak capek gitu dan nggak pakai wadah yang banyak ya. Karena kan kalau sayuran udah dipotong kecil-kecil itu matangnya juga lebih cepat. Nah jadi aku mau cerita tentang tahu isi yang tadi aku sebutin di awal video ya. Jadi ini tuh cerita aku agak lupa waktu itu masih SMA atau udah kuliah, tapi yang jelas aku tuh beli gorengan di abang-abang tukang gorengan gitu. Jadi saat itu belinya lumayan banyak dan di mix ada tahu isi, terus ada pisang goreng, ada tempe goreng juga, bakwan sayur, pokoknya macem-macem. Nah pas aku pengen makan si tahu isinya itu, beruntungnya nggak langsung aku gigit gitu ya. Jadi biasanya kalau aku makan itu dipotekin dulu pakai tangan. Nah pas aku belah gitu si tahunya, tiba-tiba isiannya itu ada ulatnya gitu mam. Aduh bener-bener deh saat itu shock banget, sampai trauma nggak pengen makan gorengan itu agak lama gitu mam ya. Dan sampai sekarang kalau misalnya pengen makan gorengan yang beli di abang gorengan itu, dimanapun tempatnya, meskipun bukan di tempat yang dulu aku beli, itu pasti aku nggak pernah beli lagi yang namanya tahu isi. Paling belinya itu bakwan sayur, pastel atau jalangkote ya orang sini nyebutnya, terus pisang goreng. Cuman yang seperti itu aja ya mam. Jadi kalau pengen makan tahu isi biasanya sih aku bikin sendiri gitu mam, karena nggak tahu kenapa agak
ke bawah-bawah aja gitu sampai sekarang dan masih kebayang-bayang. Jadi agak mual juga sih ya kalau misalnya nginget masa-masa itu. Pas kejadian itu emang aku hitungin sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu aku nggak makan tahu isi sama sekali. Nah, pas setelah itu tiba-tiba nggak tahu kenapa pengen makan tahu isi dan aku mutusin buat bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri kan jatuhnya tuh lebih sehat juga ya Mam, karena kan bisa di macam-macamin juga buat isiannya dan cara ngolahnya juga kita yang tahu. Makanya kalau misalnya pengen makan tahu isi tuh sekarang aku lebih milih buat bikin sendiri deh dibanding beli di abang-abang tukang gorengan. Oke Mam, jadi ini balik lagi ke video ya. Lupain dulu untuk kisah aku sama si tahu isi beberapa tahun yang silam. Nah, ini aku lagi ngulek bawang merah sama bawang putih. Untuk takarannya itu sesuai selera aja ya Mam. Ini aku ulek 1 siung bawang merah sama 3 siung bawang putih. Jadi sekalian ini aku mau bikin untuk isiannya ya. Nah, di tungku sebelah kiri itu aku sambil goreng tahu. Jadi itu tahu yang gorengan kedua. Di tungku sebelah kanan aku pakai buat tumis bumbu yang udah aku halusin. Nah, ini tuh aku juga nguleknya nggak yang halus-halus banget. Ini mau langsung aku tumis. Jadi untuk isinya itu simpel ya, pakai bumbu bawang merah bawang putih. Sebentar aku juga mau tambahin lada bubuk sama pakai kaldu ayam aja. Terus untuk sayurannya tadi kan udah aku cuci, jadi sekaligus mau langsung aku masukin ya, jadi nggak bertahap. Pokoknya karena ukurannya udah kecil-kecil, udah sama gede gitu, jadi pasti matangnya juga barengan. Nah, enaknya kalau misalnya bikin kayak gini tuh kita bisa ngerestok banyak ya Mam. Jadi hari ini sengaja emang aku bikinnya tuh lumayan banyak. Ini tuh bukan buat cemilan sekali aja ya Mam. Jadi buat 2 kali gitu dan sisanya sebentar bakalan aku restok untuk jadi cemilan frozen. Nah, kalau misalnya pengen makan tahu isi lagi tuh tinggal ambil dan bikin adonan bagian luarnya aja terus digoreng deh. Jadi lebih simpel ya Mam kalau misalnya mau ngemil setelah ini. Oke, ini udah selesai untuk goreng tahunya. Jadi tuh tahunya mau langsung aku iris-iris, dibolongin gitu ya bagian sampingnya. Ini untuk isiannya aku lagi bumbuin pakai kaldu ayam, pakai lada bubuk. Itu aja ya Mam. Nah, kalian juga bisa tambahin daging kok kalau pengen punya ditambahin daging. Aku sih biasanya kayak tambahin udang atau suir-suir ayam gitu ya. Cuman kali ini aku cuman pakai sayuran aja. Nah, ini udah matang untuk isiannya, jadi langsung aja aku isiin untuk tahunya. Ini udah aku iris bagian sampingnya, jadi langsung diisiin satu persatu sampai selesai. Nah, sambil nemenin aku ngoprek-ngoprek di dapur pink sederhana, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, setengah dari tahu yang udah aku isiin ini aku mau simpan di kulkas jadi buat jadi stok cemilan frozen. Jadi yang setengahnya lagi tuh mau langsung aku goreng untuk cemilan hari ini. Nah, di kulkas masih banyak banget ya Mam isiannya, masih ada stok lauk, itu ada ikan-ikanan beberapa macam, terus ada stok bakso frozen juga, ada nugget, ada sosis, ditambah lagi ini ada cemilan baru yang aku bikin.
ada tahu isi gitu ya. Rencananya besok pengen bikin risol mayo, cuma nggak tahu besok terrealisasi atau enggak, karena sepertinya besok aku rada ribet gitu ya mam. Mudah-mudahan sih sempat bikinnya, jadi kalau sempat bikin aku bakalan videoin lagi. Oke, ini waktunya buat bikin tepung untuk baluran di bagian luar tahu isinya. Aku pakai tepung bumbu aja ya, karena kalau pakai tepung bumbu itu kan udah ada rasanya, nggak perlu nambahin penyedap lagi. Jadi ini langsung sekali pakai aja gitu ya, dan praktis gitu mam kalau pakai tepung bumbu serbaguna. Untuk airnya aku pakai air es biar crunchy gitu untuk tepung balurannya di bagian luar. Jadi luarnya crunchy tapi dari dalamnya itu lembut gitu mam. Oh iya mam, hari ini lagi pada ngapain nih saat kalian nonton vlog dari aku? Ada nggak sih yang sama kayak aku lagi ribet nih ngurusin urusan cemilan? Maklum ya kalau misalnya tinggal di rumah, apalagi ada anak kecil, bentar-bentar si anaknya minta cemilan, pengen ini pengen itu. Jadi ibu rumah tangga harus pintar-pintar mutar otak biar anak itu nggak bosan makannya atau cemilannya itu aja. Jadi tiap hari tuh aku berusaha buat bikin cemilan yang bervariasi ya. Apalagi kakak Rasya itu anaknya nggak doyan jajan di luar rumah. Sekalipun jajan di luar rumah itu pasti emaknya yang jajanin. Jadi dia tuh nggak pintar tuh mam jajan ke warung sendiri atau disuruh ke warung gitu tuh dia nggak tahu sama sekali. Boro-boro ya mau jajan ke warung, dia tuh untuk mata uang sendiri tuh dia belum hafal. Karena dari dulu emang aku biasain itu kalau misalnya pengen nyemil ya aku buatin kayak gini, atau sekalian aku restock cemilan aja di rumah seperti wafer-wafer, coklat ataupun kerupuk, itu mending aku yang sediain di rumah. Jadi anaknya tuh kalau pengen ngemil ya tinggal ngambil aja, nggak perlu ke warung. Dan dia juga anaknya tipenya itu nggak suka yang kalau misalnya nyemil ya nyemil seperlunya, bukan sekaligus. Kalau misalnya ngelihat cemilan banyak di rumah itu sekaligus dihabisin, itu enggak ya. Jadi kakak Rasya paling kalau ngemil meskipun itu cuma snack-snack, ambilnya itu mungkin satu-satu macam di tiap jenisnya gitu. Jadi paling ya makannya itu sekali nyemil 2 bungkus paling banyak. Gak tau kenapa ya kakak Rasya kayak gitu, lebih doyan sih nyemil cemilan yang kita buatin kayak gini. Kalau makan tahu isi tuh dia favorit banget ya mam. Jadi kalau nyemil kayak gini bisa makan sampai 4 atau 5 tahu isi. Nah tahu isinya udah mateng, ini aku tambahin cabai rawit karena pak suami tuh kalau makan tahu isi doyannya pakai cabai rawit. Kalau aku lebih suka pakai sambal kecap ya, jadi kecap manis yang aku tambahin cabai rawit gitu mam. Gak tahu kenapa rasanya lebih enak aja gitu ya menurut aku. Mirip-mirip kalau makan tempe mendoan, tapi kalau aku lebih suka dimakan pakai tahu isi kayak gini. Nah ini tuh bener-bener crunchy di bagian luarnya, tapi di dalamnya itu tetap lembut dan juicy gitu. Masya Allah, alhamdulillah cemilan hari ini udah selesai. Jadi ini tuh enaknya disantap pakai segelas teh anget gitu ya mam, ataupun minuman dingin juga boleh. Nah terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.